Selamat siang Ibu Emma. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, kabar saya. Baik Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan dari observasi yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa dilakukan proses pra-observasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid kita. Nah, Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira bisa Ibu sampaikan materi apa yang akan Ibu sampaikan di kelas? Baik Ibu, untuk materi yang saya siapkan dan topik sistem komputer. Materi yang menarik sekali ya Bu. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik, dari topik sistem komputer dengan tujuan pembelajaran sebagai pendidik, saya punya harapan siswa itu mampu untuk menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Kemudian bagaimana juga siswa dapat bekerja menggunakan sistem atau komponen komputer dan juga bagaimana data dapat dikodifikasi. Baik Bu, berarti ada beberapa harapan yang akan Ibu capai dalam pembelajarannya. Bagaimana dengan area pengembangannya Bu? Baik Ibu, untuk area pengembangan yang saya ingin capai yaitu pengembangan sikap, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, sikap terkait dengan penerapan budaya positif, kemudian pengetahuan tentang pemahaman peserta didik terkait dengan teks, terkait dengan sistem komputer, dan keterampilannya pada menghasilkan suatu sistem komputer. Baik Bu, saya juga ingin mendengar kira-kira rancangan pembelajaran yang telah Ibu rancang dan akan Ibu terapkan di kelas. Mungkin terkait dengan strategi pembelajarannya, model pembelajaran ataupun juga dengan metode pembelajaran. Baik Ibu, saya akan menerapkan strategi project based learning dan metode pembelajaran kooperatif, yaitu gabungan dari diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik sekali Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Baik Ibu, kebetulan media yang saya pakai di kelas dalam proses pembelajaran berjalan itu ada PowerPoint, kemudian LKPD, LCD, dan juga laptop. Baik, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik Ibu, kebetulan saya punya jam mengajar di kelas 72 di hari Rabu, dan itu di jam keempat dan kelima.
Baik Bu, jadi nanti di hari Rabu di kelas 72 jam ke-4 dan jam ke-5 saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melihat juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Baik, Ibu. Nah, nanti setelah observasi Bu, kita akan melakukan lagi percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, saya mendapatkan gambaran terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, dan saya semakin siap dan merasa percaya diri untuk dapat melakukan pembelajaran yang terbaik di kelas saya nanti. Luar biasa Bu, terima kasih Bu telah meluangkan waktu dalam percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai jumpa dalam kegiatan observasi kelas di hari Rabu nanti. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan selanjutnya, kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Salam guru penggerak. Tentunya materi minimal itu masih ada kaitan dengan yang hari ini kita pelajari. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi kita yang saya siapkan untuk kita kali ini adalah sistem komputer. Sebelum kita melanjutkan, ada kesepakatan pembelajaran yang seperti biasanya kita lakukan adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dan hadir di lab komputer atau di ruang kelas tepat waktu. Kemudian mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan tertib, saling menghargai dan berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, dan yang terakhir itu adalah mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Ya, ada yang bahagia bersama ini? Ada. Itu semua bahagia toh? Iya. Jadi kita akan masuk di dalam tujuan pembelajaran dari sistem komputer yang kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah komputer, bagaimana sistem komputer bekerja, dan bagaimana data dikodifikasi. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Sistem komputer, kita berbicara soal sistem komputer ini berkaitan dengan alat-alat atau komponen yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi yang namanya sistem komputer ini tidak pasti yang adalah pengamen. Jadi yang kelompok laki-laki langsung ambil kartu saja. Mobil yang tulisan atau pilih yang gambar. Nanti pilih dengan cepat, jangan ragu-ragu supaya yang lain juga menunggu. Ingat, dibagi dua kelompok. Jadi kelompok satu itu yang kaum laki-laki atau Adam, kaum Adam yang kelompok satu. Sedangkan kelompok dua itu yang perempuan.
Waktunya dimulai dari sekarang, dan cara untuk menyelesaikan aktivitas ini adalah yang pegang kartu dengan tulisan. Tulisan itu baca, lalu yang pegang gambar merasa bahwa itu adalah yang dibaca itu adalah gambar yang dia pegang, langsung angkat tangan dan langsung gabungkan tulisan maupun gambar itu jadi satu. Dan nanti ketika gabungkan, saya akan bagikan kita untuk kalian gabung dengan tulisan maupun gambar. Dari Maria dapat gambar atau tulisan? Yang dapat tulisan coba tanda tangan. Tulisan. Yang tulisan. Ayo, yang tulisan mulai baca dari Adrian. Jadi gambar. Maksud saya yang dapat tulisan. Yang dapat kartu tulisan. Saya Agris Maktidameko, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Hamanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saat ini saya sedang bersama-sama dengan Ibu Yeni Sabat selaku pengajar praktik yang akan mendampingi saya, dan juga Ibu Naema Bana selaku guru yang saya observasi. Dan saat ini saya akan melakukan tahapan pasca observasi. Baik, selamat siang Ibu Emma. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Puji Tuhan. Baik Bu, hari ini kita akan adakan percakapan pasca observasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Percakapan pasca observasi ini dilakukan setelah pelaksanaan 2 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi dan juga tahapan observasi yang kita sudah lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dari tahapan pasca observasi ini yaitu sebagai evaluasi ataupun refleksi terhadap jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas, serta juga untuk merencanakan rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang berkualitas, serta juga mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Baik Bu, mungkin bisa Ibu sampaikan lagi apa materi yang Ibu sampaikan di kelas pada saat observasi beserta dengan tujuan pembelajarannya Ibu. Baik, untuk pembelajaran saya di kelas Ibu, topik yang saya ajarkan adalah sistem komputer, dengan tujuan pembelajarannya adalah dari saya sebagai pendidik, saya punya harapan untuk siswa yang saya didik itu mampu untuk menjelaskan bagian-bagian dari sebuah sistem komputer, juga bagaimana sistem komputer itu bekerja, dan juga siswa dapat modifikasi atau kodifikasi data yang telah mereka input. Luar biasa Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas? Tentunya perasaan saya sangat senang Ibu, karena ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan dan dapat saya lewati dengan baik. Baik Bu, adakah hal-hal yang sudah baik yang Ibu temukan selama pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Tentunya ada Ibu, ada hal-hal yang baik, itu ada beberapa siswa yang aktif di dalam mengikuti pembelajaran, dan hanya ada sebagian kecil yang belum mengikuti, tetapi itu sudah menjadi tugas saya sebagai pendidik. Saya akan tetap memotivasi untuk kedepannya mereka lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu, mungkin ada hal-hal yang menurut Ibu perlu Ibu tingkatkan dalam Ibu menjalankan proses pembelajaran di kelas? Baik, untuk hal-hal yang perlu saya tingkatkan di dalam kelas itu tentu ada, yaitu pembelajaran yang saya lakukan itu dengan model pembelajaran project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project, sehingga peserta didik dapat diarahkan untuk bisa terlibat aktif atau terlibat langsung dalam pembelajaran. Namun ada pun kendala yang saya hadapi bersama dengan peserta didik itu, ada peserta didik yang tadi saya bilang kurang aktif karena mungkin malu atau takut, sehingga tidak bisa dapat menyampaikan pendapatnya. Tetapi saya akan melanjutkannya dengan strategi pembelajaran kooperatif yang saya akan gunakan, dan saya rasa dengan hal ini cukup untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berrelasi dengan keterampilan sosial dan peserta didik itu sendiri. Berarti lebih membuat peserta didik termotivasi, peserta didik lebih berani dalam menyampaikan pendapat, dalam terlibat aktif di kelas, ya Bu? Iya. Baik, mungkin